Jamhuri akan menjawab pertanyaan tadi. Atau mungkin dijawab dulu langsung ya? Oke, jawab langsung ya. Saya mohon maaf mungkin ya atas kesilapan ya. Saya kan manusia. Namanya juga manusia, artinya insan. Insan manusia ya. Manusia itu sering lupa. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ustadz Syafi karena itu masukannya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Cuma saya tambahkan sedikit mungkin karena begini, di dalam Islam itu banyak dimensinya. Ada dimensi hikmah kan gitu kan, ada dimensi hukum. Kebetulan dalam artian kanun syariat Islam itu dimensi hukum. Jadi makanya kadang-kadang pada sosialisasi kanon itu yang banyak diambil ada dimensi hukum. Jadi yang berbicara realita. Cuma ada saya garis bawahi. Sebenarnya ketika kita berbicara syariat Islam sebagai tambahan, dia ada prinsip sebenarnya. Prinsipnya apa yang harus kita ingat? Pertama, kalau kita berbicara tentang syariat Islam, berbicara fikih, berbicara Islam, dia ada 4 yang disebut dengan rukun. Ada ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayah. Ini 4 yang dibicarakan di dalam fikih. Jadi kalau kita baca buku fikih itu 4-nya. Dia ada prinsip. Kalau dalam ibadah ada prinsip. Kerjakan ibadah kalau ada dalil. Kalau tidak ada dalil, jangan kerjakan. Yang kedua, orang yang tidak mengerjakan ibadah itu dosa. Jadi nggak ada hukuman. Jadi kalau umpamanya ada tadi pagi di antara kita nggak salah, ada salah? Enggak. Lalu apa yang saya jawab? Saya cuma bisa katakan, Ustaz berdosa. Jadi kalau saya pun kayak gitu, kalau nggak salah, ada puasa nggak? Enggak. Jadi jawabannya, kamu berdosa, selesai. Jadi ada 2 prinsip. Kemudian yang kedua, muamalah, ini prinsipnya ada 2. Prinsip muamalah itu adalah rela. Dalam transaksi muamalah itu keredaan lebih tinggi. Ini harus ada keredaan. Kemudian prinsip yang kedua, kerjakan sepanjang tidak dilarang. Kalau dilarang umpamanya warar, nggak boleh, itu aja yang dilarang. Yang lain silakan. Makanya sebenarnya kreativitas hidup keduniawian itu luas sekali. Bisa kita buat apapun dan seterusnya seperti yang saya katakan tadi. Ada generasi kita begini begitu, silakan aja. Ini yang kedua. Yang dalam munakahat, dalam keluarga ada prinsip yang paling tinggi adalah kasih sayang. Jadi nggak ada yang lebih tinggi dari suami istri itu kasih sayang. Tidak ada kerelaan, ibu kan? Kita menikah nggak boleh karena kerelaan, tapi karena kasih sayang. Karena kerelaan itu sebentar aja udah buyar dia. Tapi kasih sayang, saya bilang sama mahasiswa saya, Bu, sama mahasiswa, saya nggak pernah katakan istri saya tua. Sama dengan istri saya nggak pernah dia katakan saya tua, walaupun saya sudah berkeluarga 30 tahun. Kok gitu? Karena teori keabadian itu kalau semakin selalu dilihat, dia nggak pernah berubah. Suami istri kan selalu jumpa 24 jam, bukan? Lihat terus. Dia nggak pernah berubah. Coba nanti. Tapi kalau umpamanya sering pisah, ada kawan saya kemarin waktu kawan SMA Abu jumpa. Saya bilang, kau udah tua kali. Karena nggak pernah jumpa. Jadi yang selalu jumpa terus, kita di dalam ini nanti coba lihat. Ada yang 2 tahun ini jumpa aja, dia nggak tua-tua itu. Kalau kita keluar, baru kita lihat orang di luar ini udah tua semua ya. Ini teori kekeluargaan kayak gitu. Suami istri anak kita pun kayak gitu, jadi terus. Hari ini kita marahin, besok dia nikah, kita marahin lagi ya. Padahal dia udah tua juga, tapi karena selalu. Ini teori keabadian namanya. Sama dengan ketika akhirat nanti idza sulsilatil ardu silsilaha wa akhrajatil ardu. Tinggal matahari. Ketika matahari tinggal sendiri, orang nggak ada apapun, nggak ada lagi. Jadi di kepala kita hanya ada, tidak ada hari esok, tidak ada nanti, tidak ada kapanpun. Kenapa? Karena yang ada hanya
matahari tidak ada, malam tidak ada, siang dan seterusnya. Sama dengan pertanyaan saya kepada Ustaz Syafi'i. Kita jumpa tadi kan sekitar jam 10 kan? Sekarang jam 11. Ada nggak yang berubah dari saya? Nggak ada. Dari Ustaz Syafi'i pun nggak. Bayangkan kalau kita duduk di dalam ruangan ini seperti ini 1 tahun. Pasti Ustaz Syafi'i juga nggak berubah. Saya juga nggak berubah. Itulah teori dalam keluarga. Makanya suami istri itu sebenarnya perceraian itu tidak ada. Karena mawaddah warah itu inti prinsip di dalam itu. Cuma dalam kanun nggak ada. Itu dalam prakteknya. Kemudian satu lagi ada yang munakahat tadi kasih sayang. Satu lagi jinayah. Prinsip dalam Islam, jinayah itu adalah hukuman. Orang yang melakukan kejahatan di dalam Islam, begitu dihukum itulah dianggap taubat. Jadi hukuman itu adalah taubat. Kalau tidak dihukum, pernyataan taubat itu tidak berlaku. Jadi setiap kejahatan yang kita lakukan maka intinya taubat. Itu yang kita jalani sekarang adalah di sisi Allah. Apa yang kita kerjakan hari ini di sini adalah taubat. Tidak ada perlu ada ucapan dari mulut. Ya Allah, saya sudah taubat. Dengan hukuman dalam Islam dianggap itulah taubat. Tapi kalau umpamanya ada orang yang melakukan kejahatan tidak dihukum, walaupun diucapkan, dalam prinsip Islam belum bisa kita katakan inilah hikmah. Kan itu tadi saya kan, itulah hikmah dari sebuah apa yang kita lakukan itu. Ya, mudah-mudahan. Artinya apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita bicarakan itu hikmahnya ada. Sebenarnya Allah sudah menentukan di sisi kita. Kemudian itu tadi pertanyaan dari moderator, apakah syariat Islam itu berjalan di tempat? Ya sebenarnya jawabannya tergantung pada persepsi kita melihat. Dulu di Aceh, kalau mau dari sisi lain kita katakan, dulu di Aceh orang yang dihukum itu biasa saja. Orang yang minum khamar, orang yang apa dihukum dalam mana masih belum tatanan Islam. Sekarang orang yang dihukum dengan syariat Islam, dicambuk dan seterusnya, dia dianggap taubat. Jadi pejabat yang tidak dihukum berarti belum taubat. Ada sekarang ini umpamanya pejabat-pejabat yang melakukan kejahatan syariat Islam, berkhawat minum khamar, tapi tidak dihukum karena dia ada jabatan, karena dia ada pengacaranya yang bagus. Maka dalam keyakinan kita sebagai prinsip ini tadi mereka belum taubat. Apa yang menangnya orang kecil? Kita mendapat nilai taubat dari sisi Allah. Ini yang harus kita berlakunya syariat Islam di Aceh dengan adanya penghukuman itu, maka itu adalah lembaga nanti materi ini Ustaz. Ini adalah lembaga taubat. Karena jinayah itu hanya taubat dihukum. Ini perkembangannya dari sisi mentalitas kita tentang syariat Islam. Kemudian akhirnya kanun-kanun, memang betul. Saya pun kadang-kadang sering katakan, kok kanun itu lambat sekali munculnya. Maunya yang banyak terus. Kadang-kadang memang produk hukum itu dikalahkan oleh perkembangan. Ini harus kita akui juga. Salah siapa? Ya salah mungkin orang akademisi. Tapi dari kantor enggak suruh Pak. Kalau kita disuruh, kami sama Pak Gunawan kalau disuruh buat, besok kami buat terus. Kan gitu kan, karena memang harus ada pemerintah, harus keterlibatan pemerintah itu dalam pembuatan itu tetap harus ada. Mudah-mudahan manfaatnya kami ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.